Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan statistik pada pengukuran, penilaian, dan evaluasi untuk perguruan tinggi. Nah, dalam topik ini, pertama kita akan membahas tentang pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi, kemudian dilanjut dengan latar belakang statistik modern, selanjutnya strategi pemodelan, korelasi atau regresi, pemodelan bertingkat, pemodelan persamaan struktural, metode non-parametrik, analisis residu, pertimbangan tambahan, ukuran efek, kekuatan statistik, moderasi dan mediasi, model cocok, kesimpulan dan implikasinya untuk masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pengukuran, di mana pengertian pengukuran ini adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Kategori dalam pengukuran ini ada dua, yaitu pengukuran dengan tes dan juga pengukuran dengan non-tes. Di mana pengukuran dengan tes ini bisa dengan tes tulis atau tes lisan. Sedangkan pengukuran dengan non-tes bisa berasal dari pengumpulan kerja siswa, yaitu portofolio, hasil karya siswa berupa produk, penugasan, dan kinerja performan. Sedangkan pengertian penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kualitas, yaitu nilai dari hasil belajar siswa. Jadi, penilaian ini ada dua kategori juga, ada penilaian yang tradisional dan juga ada penilaian secara alternatif. Penilaian secara tradisional ini, contohnya yaitu ada tes benar salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sedangkan penilaian alternatif, contohnya ialah esai, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, daftar cek, penilaian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian tentang evaluasi. Evaluasi sendiri adalah proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui penilaian. Nah, dari ini, evaluasi juga ada dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini adalah upaya untuk memperoleh feedback, perbaikan program, dan evaluasi sumatif yaitu upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Nah, dari ini, evaluasi juga ada dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini adalah upaya untuk memperoleh feedback, perbaikan program, dan evaluasi sumatif yaitu upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Evaluasi bisa dilakukan ketika tiga langkah tersebut telah terpenuhi. Karena jika tidak memiliki sebuah alat tes, maka tidak bisa melakukan pengukuran. Jika tidak melakukan pengukuran, maka tidak bisa melakukan penilaian. Dan jika tidak melakukan penilaian, maka tidak bisa melakukan evaluasi. Sehingga, evaluasi itu tidak hanya bicara fokus apa yang terjadi pada hasil belajar siswa, tapi kita juga mengevaluasi program pembelajarannya. Belum lama ini, seorang peneliti profesional melakukan penelitian tentang keempat langkah tersebut menggunakan model statistika, yakni pengujian menggunakan uji ANOVA, uji T, serta interval kepercayaan. Karakteristik dari pengujian tersebut, model statistika tersebut, ialah memiliki variabel terikat, dan variabel bebas. Selanjutnya ialah latar belakang statistik modern, yaitu model statistik yang berasal dari statistik klasik atau Bayesian. Banyak model statistik modern yang digunakan dalam pengukuran, penilaian, dan evaluasi di perguruan tinggi yang berasal dari teorema Bayes, sebuah penjelasan matematis tentang probabilitas bersyarat. Nah, teorema Bayes ini menghitung solusi terbaik untuk sebuah hipotesis. Solusi ini berasal dari pengujian hipotesis dengan sampel data untuk mencari ketelitian yang lebih tinggi hingga kriteria kepuasan untuk solusi yang tercapai. Pada tingkat paling dasar, teorema Bayes dinyatakan untuk dua besaran acak A dan B. Dari rumus teorema Bayes, yaitu PAB, kita baca dengan seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Sehingga
Yang terjadi terlebih dahulu adalah B, kemudian yang A. PA ialah seberapa besar kemungkinan A adalah benar dikali PBA. Seberapa sering B setelah A terjadi. Jadi, A terjadi terlebih dahulu, kemudian B. Dibagi BB, seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Selanjutnya ialah strategi pemodelan. Beberapa strategi pemodelan. Model strategi yang lebih banyak digunakan ialah pada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kemudian ialah kita lanjut ke korelasi atau regresi. Terdapat 4 jenis korelasi dalam studi ilmu sosial. Yang pertama ialah person, kita lambangkan dengan R, di mana jenis korelasi ini digunakan untuk korelasi antara dua variabel interval. Yang kedua, Spearman, kita simbolkan dengan rho, di mana jenis korelasinya digunakan untuk variabel ordinal. Yang ketiga, P, digunakan jika kedua variabel bersifat dikotomis. Dan yang keempat ialah titik biserial, RPB. Digunakan jika salah satu variabel bersifat dikotomis dan variabel lainnya bersifat interval. Sebagian besar statistik dari regresi sederhana dapat diperoleh dari statistik bivariat. Model regresi berganda dapat digunakan untuk menilai kontribusi unik atau kontribusi suatu prediktor setelah mengontrol prediktor lainnya. Nah, regresi ini memiliki dua tujuan, yaitu prediksi dan penjelasan. Di perguruan tinggi, keputusan penerimaan didasarkan pada berbagai kategori informasi tentang pelamar, karena panitia penerimaan percaya bahwa pelamar berdasarkan kriteria akan memprediksi hasil di masa depan. Regresi bersama dengan teknik lainnya dapat berguna untuk menguji teori. Kegunaan pemodelan bertingkat. Bagaimana jika data bertingkat dikumpulkan dan dianalisis? Nah, biasanya data tersebut berada pada tingkat gabungan atau terpilah. Jadi, mereka harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan kekeliruan. Nah, kekeliruan ini menarik perhatian bahwa ada hubungan yang ditemukan pada tingkat agregat, tidak dapat digeneralisasikan pada tingkat individu. Sehingga, strategi modern lainnya untuk pemodelan statistik adalah menempatkan variabel peneliti dalam referensi konstekstual. Misal, prestasi siswa dapat dipelajari dalam konteks kelas tertentu, yang pada gilirannya dapat dianalisis dalam konteks lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Pemodelan bertingkat juga dapat menangani data longitudinal dan tidak mengharuskan semua subjek itu diukur pada waktu yang sama atau dengan interval waktu yang sama. Tidak hanya nilai awal suatu ukuran yang dapat dimodelkan sebagai fungsi dari karakteristik subjek, tetapi juga laju perubahan dapat ditentukan sebagai fungsi dari variabel lain dan diuji. Nah, hasil yang diperoleh bisa berupa data kontinu ordinal, kategorikal, atau hitungan. Karena memodelkan data itu lebih rumit daripada menangani data yang sepenuhnya tersarang, namun memungkinkan untuk bisa mendeteksi hal tersebut. Selanjutnya adalah pemodelan persamaan struktural. Model JKW. Nah, JKW ini berasal dari nama 3 orang yang disingkat, yaitu J-nya Joreskog, K. Kisling, dan W-nya itu Wille, sehingga disingkat dengan JKW. Model JKW ini dapat membantu menjelaskan atau bahkan mengembangkan teori untuk fungsi kognitif. Akan tetapi, pemodelan persamaan struktural paling sering digunakan untuk menguji kelayakan hipotesis model konseptual. Keuntungan utama pemodelan persamaan struktural ialah banyaknya model yang cocok indeks telah dikembangkan. Berbagai jenis data seperti data ordinal, nominal, dan hitungan dapat dianalisis bersama. Program perangkat lunak khusus yang populer untuk melakukan analisis pemodelan persamaan struktural yaitu termasuk AMOS, EQS, Israel, dan M+. Perangkat lunak statistik umum seperti SAS dan R juga memiliki fungsi pemodelan persamaan struktural yang tersedia. Metode non-parametrik. Kebanyakan model statistik mengasumsikan bahwa variabel terikat ini mengikuti distribusi statistik tertentu, yaitu distribusi normal. Inferensi statistik yaitu kesimpulan tentang populasi parameter dari sampel didasarkan pada distribusi statistik
variabel terikat. Non-parametrik model sebaliknya tidak mengasumsikan normalitas variabel terikat dan merupakan alternatif ketika asumsi itu di distribusi tidak terpenuhi. Nah, dari hal ini, versi non-parametrik yaitu UJT dan ANOVA, yaitu untuk membandingkan rata-rata kelompok. Contoh lainnya ada BT-Banner, yaitu menggunakan metode regresi kuantil non-parametrik untuk menghitung persentil pertumbuhan siswa. Berikutnya ialah analisis residu. Terkadang peneliti ini tertarik, bagaimana sih kinerja aktual suatu subjek dibandingkan dengan kinerja yang diprediksi berdasarkan model statistik. Nah, residu ini menunjukkan ketidaksesuaian model dengan data. Namun, jika digunakan dengan benar, analisis residu dapat memberikan informasi apakah suatu unit, yaitu individu, sekolah, dan lain-lain telah terlampaui harapan. Berikutnya ialah pertimbangan tambahan. Tentu saja, strategi pemodelan hanya dapat diterapkan dalam suatu konteks, misal dengan variabel tertentu atau dengan demografi yang ditentukan untuk sampel atau populasi. Selanjutnya ada ukuran efek. Nah, ukuran efek ini merupakan ukuran besarnya dampak variabel penyebab, yaitu ada independen terhadap hasil variabel terikat. Terkadang juga mengacu pada kovariasi antar variabel. Publikasi yang paling banyak dikutip mengenai ukuran efek dalam ilmu sosial adalah oleh Cohen. Berikutnya ialah kekuatan statistik. Kekuatan statistik adalah probabilitas untuk mendeteksi dengan tepat suatu efek dalam populasi. Ada 3 jenis analisis kekuatan. Pertama, analisis kekuatan a priori, yang hal ini biasanya dilakukan sebelum pengumpulan data dan membantu menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mendeteksi pengaruh populasi dengan tingkat signifikansi dan kekuatan yang ditentukan. B, atau yang kedua, analisis kekuatan post hoc, yang digunakan setelah penelitian dilakukan untuk menilai apakah uji statistik yang dipublish benar-benar mempunyai peluang yang cukup untuk mendeteksi suatu dampak. Dan yang terakhir, analisis kekuatan kompromi, yang hal ini dapat digunakan sebelum atau sesudah pengumpulan data. Moderasi dan mediasi. Suatu variabel disebut sebagai variabel moderator apabila mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel mediasi adalah variabel intervening antara variabel independen dan variabel dependen dan membantu menjelaskan mengapa ada hubungan di antara keduanya. Metode statistik untuk menguji mediasi meliputi regresi. Perbedaan antara moderasi dan mediasi sangatlah penting dan terkadang tidak terlalu terlihat. Efek mediasi dianggap mengatasi mekanisme di mana hubungan antara variabel penyebab dan variabel efek itu ada. Di sisi lain, efek moderasi memberikan informasi kondisi ketika ada hubungan antar variabel. Selanjutnya ialah model cocok. Tujuan melakukan pemodelan statistik ialah untuk menguji apakah suatu model cocok dengan data atau tidak. Jika model didukung oleh data, kita lebih percaya diri terhadap model tersebut. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dan implikasinya untuk masa depan. Evolusi pendekatan untuk memahami upaya di perguruan tinggi sangatlah besar dan membawa sejumlah implikasi. Pertama, dapat menunjukkan bahwa analisis statistik harus bisa menjawab pertanyaan penelitian, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, menunjukkan bahwa evolusi penelitian di perguruan tinggi membentuk pendekatan awal menuju pemodelan modern dan canggih yang memungkinkan analisis itu lebih rinci dan tepat. Nah, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, catatannya ialah seperti yang kita pahami, perbedaan antara model linier umum dan model linier umum lainnya ialah bahwa model linier umum memiliki variabel terikat kontinu, sedangkan variabel terikat model linier terakhir dapat berupa data ordinal, kategorikal, atau hitungan, dan fungsi tautan digunakan dalam model linier umum untuk memodelkan komponen lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.